Baik, perkenalkan nama saya Leonardo Putar-Putar, NPM 4420210031 dari Fakultas Teknik Universitas Pancasila. Nah, kali ini saya akan membuat eh, memaparkan materi mengenai Sustainable Competitive Advantage and Blue Ocean Strategy. Seperti diketahui bahwa Sustainable Competitive Advantage ini atau yang sering disebut dengan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan merupakan suatu keunggulan yang dapat dipertahankan oleh suatu organisasi atau suatu perusahaan dalam jangka panjang, memberikan keunggulan yang signifikan dibandingkan pesaing dan sulit untuk ditiru atau diatasi oleh pesaing. Sustainable competitive advantage ini diperlukan bagi perusahaan untuk perkembangan di lingkungan global pada saat ini tanpa satu atau lebih keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Sebuah perusahaan mungkin tidak dapat pulih dari apapun yang menyebabkan saham menjadi lebih murah. Untuk keunggulan kompetitif berkelanjutan itu ada banyak. Sebagai contohnya itu keunggulan teknologi, keunggulan merek, keunggulan biaya, dan keunggulan akses sumber daya. Untuk contoh kasusnya itu, di sini saya mengambil 4 contoh kasus, di mana contoh kasus yang pertama itu ada di eh, kasus produk Apple di keunggulan inovasi dari desain. Eh, Apple Apple sendiri telah berhasil membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dengan fokus pada inovasi produk yang revolusioner dan desain yang menarik. Merek Apple juga dikenal dengan produk-produk seperti iPhone, iPad, dan MacBook yang memiliki pengalaman penggunaan yang intuitif dan fitur-fitur canggih. Keunggulan inovasi dan desain tersebut membedakan mereka dari pesaing dan mempertahankan pangsa pasar yang besar. Yang kedua itu adalah Coca-Cola, di mana keunggulan merek Coca-Cola tersebut dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan melalui merek yang kuat dan diakui secara global. Merek merek Coca-Cola adalah salah satu merek yang terkenal di dunia dengan citra yang positif dan ikatan emosional dengan konsumen. Keunggulan merek mereka memungkinkan mereka untuk mempertahankan loyalitas pelanggan, meningkatkan pangsa pasar, dan menghadapi persaingan yang intens di industri minuman. Contoh selanjutnya itu keunggulan produksi dan kualitas. Eh, Toyota telah membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dengan fokus produksi dan efisien dan kualitas yang tinggi. Toyota Toyota sendiri juga dikenal sebagai sistem produksi just in time, dan lean manufacturing yang meminimalkan pemborosan dan meningkatkan efisiensi. Selain itu juga, Toyota memiliki reputasi yang kuat untuk kualitas kendaraan yang handal dan tahan lama. Keunggulan produksi dan kualitas mereka membuat mereka menjadi salah satu produsen mobil terkemuka di dunia. Um, untuk selanjutnya itu adalah kasus dari Nike. Keunggulan inovasi dan pemasaran. Nike telah membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dengan fokus inovasi produk dan kampanye pemasaran yang kuat. Merek Nike dikenal dengan produk sepatu, pakaian,
dan aksesoris olahraga yang inovatif dan kualitasnya. Mereka juga telah berhasil membangun hubungan yang kuat dengan atlet dan merekam dalam kampanye pemasaran yang berpengaruh. Keunggulan inovasi dan pemasaran mereka telah membantu Nike mempertahankan posisi yang dominan di industri olahraga. Keunggulan kompetitif yang berkelanjutan seperti yang ada tersebut didukung dari strategi-strategi yang berfokus pada pemahaman yang mendalam tentang pelanggan, pengelolaan sumber daya yang efektif, dan adaptasi yang terus-menerus terhadap perubahan pasar. Untuk cara untuk menjalankan keunggulan kompetitif dan yang berkelanjutan itu ada di sini saya merangkum dengan 5 cara. Ya salah nomor satunya identifikasi faktor keunggulan, fokus pada pengembangan dan pemeliharaan keunggulan. Yang ketiga, mempelajari pasar dan pelanggan, meningkatkan efisien operasional, dan investasi pada sumber daya manusia. Selanjutnya itu adalah Blue Ocean Strategy. Blue Ocean Strategy atau strategi Samudra Biru merupakan satu konsep yang dikembangkan oleh Wei Chan Kim dan Ringy McBurney. Strategi Samudra Biru ini merupakan suatu strategi bisnis yang mencari konsumen dengan segmen tertentu untuk menghindari persaingan kompetitor. Strategi ini bertujuan untuk menciptakan pasar yang baru dan tidak ada terjadi persaingan langsung dengan pesaing, sehingga dapat menciptakan lautan biru yang baru dan tidak terjamah dari lautan merah yang penuh dengan persaingan sengit. Untuk prinsip Blue Ocean strategi ini memiliki prinsip sebagai nilai inovatif, fokus pada pelanggan, menghilangkan dan mengurangkan elemen yang dianggap tidak penting bagi pelanggan dalam industri yang sudah ada. Hal tersebut dapat mengurangi biaya dan kompleksitas serta meningkatkan kesederhanaan dan kemudahan penggunaan produk dan layanan. Eh, Selanjutnya itu adalah menciptakan elemen baru yang belum ada di pasar atau meningkatkan elemen yang sudah ada secara signifikan. Hal tersebut mencakup pengenalan fitur-fitur baru, peningkatan kualitas, atau pengembangan pengalaman pelanggan yang unik. Eh, yang kelima itu adalah keberlanjutan Blue Ocean Strategi, juga menekankan pentingnya menjaga keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Ini melibatkan inovasi terus-menerus, pemantauan pasar, dan adaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Tujuan akhir dari ujian strategi ini adalah menciptakan pertumbuhan dan keuntungan yang berkelanjutan dan menghindari persaingan langsung dengan pesaing. Konsep ini dapat diterapkan di berbagai industri dan telah digunakan oleh berbagai perusahaan untuk menciptakan pasar yang baru. Untuk contoh kasusnya, seperti salah satu kasus mengenai Blue Ocean strategi adalah kelompok bisnis Cirque du Soleil. Sebelum kehadirannya, industri sirkus tradisional telah mengalami penurunan popularitas dan terjebak dalam persaingan di lautan merah yang sangat sengit. Namun, Cirque du Soleil ini mengadopsi dinamika industri dan menciptakan pasar baru yang berdampak eh, persaingan yang terjadi pada sirkuit dual Soleil ini semakin berkurang dan untuk bisnisnya semakin lancar dan akhirnya em, industri sirkus tradisional ini makin dipopularitaskan oleh kalangan setempat. Cara
untuk menjalankan Blue Ocean ini yaitu sebenarnya untuk caranya terdapat berbagai cara. Namun saya merangkumnya dalam 6 cara tersebut, yaitu satu menganalisis industri saat ini, lalu mengidentifikasi ruang lautan biru, selanjutnya itu membuat strategi nilai baru, lalu menghilangkan faktor yang tidak relevan, membuat dan meningkatkan elemen yang baru, dan lalu mau terus memantau dan mengadaptasi cara-cara yang lebih efisien agar si Blue Ocean strategi ini dapat berkembang dan bertahan pada eh, pada masa tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.